Tuhan kita pada malam hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini di mana kami boleh menerima kemurahan Tuhan, di mana kami boleh mendapat anugerah Tuhan, ketika bukan sekadar waktu yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh datang, tetapi ada kerinduan yang begitu besar sehingga dimanapun kami berada, di tempat yang baru ini terlebih lagi Tuhan, yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yang lebih layak bagi kami untuk bisa melakukan persekutuan. Kami bersyukur Tuhan untuk pihak dari GKK dan juga Sekolah Aletheia yang boleh mengakomodasi ini, yang boleh memayungi kami. Kami berdoa agar kiranya Tuhan juga memberkati untuk GKK dan juga untuk Sekolah Aletheia dan juga seluruh jajaran majelis maupun hamba-hamba Tuhan yang boleh berbagian di tempat ini Tuhan dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga untuk setiap jiwa-jiwa teman-teman rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan mereka, Tuhan pimpin hingga sampai ke tempat ini. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan persekutuan kami malam hari ini. Biarlah kami boleh mendapat perkenanan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Kita akan memberikan satu pujian hati yang percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, buat cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah jadi. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku tahu bahwa
apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta Michael berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Kaya dalam penciptaan dan pengusahaan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Kami berdoa pada hari ini berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam bersekutu bersama dalam saudara yang dalam satu iman. Kami juga berdoa di sini untuk supaya Engkau membukakan mata dan pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang Engkau sebarkan pada hari ini Tuhan bisa ditangkap Tuhan oleh orang-orang kami pada hari ini Tuhan. Ya. Kami berterima kasih Tuhan dan pimpin semuanya acara ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul. Ini cukup menarik, pembahasan kita agak cukup panjang sebenarnya, cuman saya akan skip. Kita ambil beberapa scene saja untuk mengetahui beberapa peristiwa terkait dengan Tuhan beserta Petrus. Karena di waktu-waktu yang lalu saya bahas mengenai Tuhan versus siapa gitu ya, versus terus, dan sekarang akhirnya beserta gitu ya, Tuhan dan siapa gitu ya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Ya, kita baca 1 sampai 12 dulu Bapak Ibu gitu ya. Kita akan baca silih berganti. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan beritakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan membesar Hanas. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, adalah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus Allah Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sampai sekarang di depan umum. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab Dia bawa kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah peristiwa ketika pada waktu itu Petrus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh gitu ya. Yang di ayat sebelumnya di pasal ketiga, di mana akhirnya kalau Bapak Ibu bisa nanti cek di rumah gitu ya, karena keterbatasan waktu kita nggak bisa mengambil adegan-adegan tersebut gitu ya. Dan pada waktu itu akhirnya terjadi mukjizat terhadap orang tersebut. Lalu berbondong-bondong orang ngumpul kira-kira gitu ya, mau melihat ada apa ini gitu ya. Lalu pada waktu itu, nah ini yang menarik ya, kalau kita perhatikan pada waktu Petrus ya melakukan tanda petik mukjizat gitu ya, melakukan mukjizat nih, perkara yang mukjizat, tapi yang dibicarakan adalah Kristus ya. Seringkali orang zaman sekarang berbeda. Ketika ada yang sakit sembuh misalnya, ada hamba Tuhan, terus ada katakanlah kesembuhan, ada mukjizat ilahi ya, mukjizat kesembuhan terjadi, itu yang digembor-gemborkan itunya mukjizatnya gitu loh ya. Terbalik, ini Petrus enggak menyingkirkan yang namanya kesembuhan ilahi tersebut gitu ya. Dia ngajar gitu loh, dia jadi membawa nama Yesus ini loh gitu loh. Dia malah menegur dosa. Yesus yang kamu salibkan itu loh. Khotbahnya pedas gitu Bapak Ibu ya. Enggak bicara, oh ini orang luar biasa nih gitu kan, Tuhan luar biasa gitu kan, orang ini disembuhkan, yuk mari Bapak Ibu, siapa yang sakit, engkau yang timpang, ayo datang gitu kan, dan sebagainya. Enggak demikian. Enggak jadi promonya tuh mukjizat gitu loh, bahwa saya punya kuasa mukjizat gitu loh. Bapak Ibu yang lemah tubuh silakan datang, langsung bikin KKR pada hari itu juga, mungkin besok-besok bikin KKR jadinya. Tapi tidak. Dia mengajar Yesus, makanya di sidang nih ya, sebelum masuk sini gitu kan, ngumpul rame-rame dengerin Petrus khotbah mengenai Yesus yang kamu salibkan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Artinya pada waktu dia berkhotbah, ini juga khotbah yang tajam sekali. Kenapa? Karena mungkin orang banyak itu adalah orang-orang yang pada waktu itu ikutan, yang salibkan dia. Bisa juga adalah kumpulan orang tersebut, orang-orang yang emang pada waktu itu juga pukulin atau meludah. Ya. Ini kan jadi kalau khotbah Yesus yang kamu salibkan itu misalnya, ini kan tudingan gitu ya. Khotbah yang menuduh sepertinya gitu kan. Tidak. Tapi emang ini harus dibicarakan oleh Petrus supaya ada pertobatan, supaya ada penyesalan gitu loh. Nah gak heran banyak ada dua kelompok. Nah, akhirnya kita mengetahui banyak orang yang akhirnya menyesal dan bertobat. Kami mesti bagaimana lagi? Berilah dirimu dibaptis gitu kan. Jadi apa ya, ajakan seruan keselamatan itu dari khotbah, dari pengajaran gitu loh. Ajakan orang bisa datang kepada Tuhan bukan karena mukjizatnya, ini minor. Kalau kita perhatikan, banyak orang sekarang hamba betul ini sekarang lagi heboh juga gitu ya, muncul lagi gitu kan. Ini ada aneh-aneh aja KKR gitu kan. Kemarin saya waktu Ibu Indah nggak datang ya, Ibu Indah juga saksikan pada waktu di Komsel saya bahas, saya bilang aneh gitu kan. Ya mengenai bahasa roh lagi laku aja gitu sampai hari ini 2023 loh. Jualan bahasa roh gitu ya.
penuh dengan kuasa Roh Kudus, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ini pada waktu Petrus, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, rasul-rasul diberikan kuasa, Roh Kudus turun, itu untuk berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, berkhotbah gitu loh. Nggak ngawur gitu kan. Kita nggak lihat di Serambi Salomo lalu si Petrus misalnya gitu kan, syalalala subada bada misalnya. Nggak kita dengar itu gitu loh. Tidak ada keluar kata-kata demikian. Tidak ada dicatat bahwa Petrus melakukan bahasa roh lalu banyak orang bertobat, datang kepada Tuhan. Tidak dikatakan demikian. Tapi beritanya adalah Yesus yang kamu salibkan itu, dialah yang kami beritakan. Yang tadi, yang di sidang pun sebelum kita masuk peristiwa nanti di sidang, Bapak Ibu, Petrus adalah, kita tahu peristiwa pada waktu itu Petrus dengan arogannya gitu kan, aduh semuanya boleh menyangkal, saya enggak nih gitu ya, wah saya enggak bakalan lah Tuhan, saya berani mati kok gitu ya. Pasang badan, orang yang ngomong begitu sombongnya, Tuhan langsung bilang, nanti kamu sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Ini sejarah mencatat, di Alkitab mencatat, betul ya. Bayangkan orang yang dengan semangat ngomong begitu gitu ya, tiba-tiba langsung ciut Bapak Ibu, ciut. Nah bagaimana ketika Petrus, perubahan Petrus yang demikian Bapak Ibu ya, menarik ya. Pada waktu Petrus kehilangan imannya, sudah mau gugur, Tuhan Yesus ingatkan dia, aku berdoa buat kamu supaya imanmu jangan gugur. Ini Yesus sendiri yang berdoa, yang mengatakan demikian kepada Petrus. Dan inilah bukti penyertaan Tuhan bagi setiap murid-muridnya, termasuk Anda dan saya. Kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 17, ketika Yesus berdoa, dia berdoa buat murid-muridnya, bukan hanya buat para rasul saja, tetapi buat setiap kita yang percaya oleh pemberitaan daripada rasul. Kristus pun berdoa buat kita Bapak Ibu. Ini apa ya, kekaguman saya ya. Tuhan itu menjaga dan memelihara iman setiap kita. Dia Allah yang bertanggung jawab gitu loh. Ya pada waktu Petrus bisa saja, engkau sudah menyangkal saya gitu loh. Mungkin Tuhan Yesus juga nggak mau datang kepada Petrus. Mungkin kalau waktu datang gitu kan, mana nih orangnya nih yang bacot tadi gitu kan. Wah enggak, aku tidak akan menyangkal. Sini kamu Petrus. Waktu Kristus bangkit datang kepada Petrus gitu ya. Dia nggak tabokin Petrus gitu kan, nggak tonjokin Petrus, lu ngomong bacot aja pak gitu kan, ngomong sembarangan kamu gitu kan, nyala engkau gitu kan. Nggak demikian Bapak Ibu ya. Dalam kelemahan imannya Tuhan berikan kekuatan buat Petrus. Nggak heran kalau sekarang Bapak Ibu kita lihat ya, ada satu keberanian, inilah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini resikonya besar loh. Bayangkan ya, resikonya besar pada waktu itu. Karena pada waktu Tuhan Yesus sudah naik, maka orang-orang percaya, maka Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu sampai Roh Kudus turun. Tuhan Yesus modalin dulu Roh Kudus. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menjadi sasaran empuk bagi setiap penganiayaan ya, siap untuk dianiaya. Apalagi pada waktu itu Saulus, kita tahu pada waktu itu dia bahkan mendapat satu mandat gitu ya. Waduh, gulungan ini minta cap stempel gitu ya, mau bantahin orang-orang yang percaya kepada Yesus gitu kan. Ini sebagai jihad gitu ya. Dia sepertinya kalau membunuh yang mengikuti Yesus itu dia dapat pahala, kira-kira demikian. Bayangkan Bapak Ibu, ini sasaran empuk sekali ya para rasul. Ini ketika Roh Kudus turun, kita melihat bahwa khotbah Petrus banyak membawa orang bertobat. Bukan mukjizat yang dicondongkan dari bagian ini Bapak Ibu ya. Heran saya. Kita lihat setelah dalam Kisah Para Rasul nanti surat-surat berikutnya Paulus segala macam enggak menonjolkan lagi mukjizat atau bahasa lidah ataupun lidah-lidah api atau apapun lah yang berkaitan dengan itu. Enough di dalam Kisah Para Rasul, cukup, selesai. Ya kan? Perwakilan-perwakilan sudah selesai. Maka tidak ada lagi Roh Kudus dicurahkan lagi. Tidak, satu kali untuk sampai selama-lamanya. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Yuk kita nantikan kalau kamu minta Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau nggak turun Roh Kudus gitu kan. Ini saya dengar khotbah gitu kan kemarin waktu komsel saya sedikit bahas dengan rekan-rekan tim kecil gitu ya. Kebetulan nggak datang hari ini. Jadi pada saat itu saya lihat bahwa ini orang yang akhirnya pengertiannya salah gitu loh. Terus ngajar lagi. Terus khotbah lagi misalnya gitu kan.
itu menyesatkan berapa orang gitu. Kadang saya pikir hati-hati ya, waktu kita pelayanan mimbar. Saya setuju ya dengan rekan-rekan di sini juga, nggak sembarangan orang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga bukan mau memberanikan diri gitu loh, tidak gitu loh. Kalau nggak juga ngeri sekali kita orang yang berada di sini gitu ya, di depan sini. Kalau saya salah ngajar pun, wah gila ini gitu kan. Ini boro-boro gitu kan, Tuhan kenal, aku nggak kenal kamu gitu loh. Saya sepede gitu kan, Tuhan aku khotbah lu setiap Sabtu gitu kan, ngurusin anak orang kaum awam gitu kan. Tuhan bilang nggak kenal, celaka saya itu. Bahaya Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat bahwa Petrus ini penuh dengan kuasa yang keberanian yang begitu rupa, karena ada penyertaan Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan akhirnya juga Roh Kudus akan dicurahkan untuk mendampingi engkau. Tuhan suruh tunggu. Dan akhirnya kita lihat keberanian demikian Bapak Ibu ya. Keberanian yang saya rasa kita nih kalau pada waktu dulu misalnya zaman Orde Baru gitu ya. Jangankan kita ya, petinggi-petinggi juga gak berani gitu ya menghadap atau mengkritik gitu kan waktu zaman pemerintahan Orde Baru gitu kan. Singgung lewat lagu saja hilang besoknya kan gitu ya. Lawak stand up komedi misalnya, lawakan jokes sedikit aja besoknya hilang Bapak Ibu gitu ya. Ngeri sekali Bapak Ibu. Itu baru sentilan dikit gitu kan, jokes terus lagu gitu ya. Itu hilang besoknya pokoknya. Apalagi berani mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu, bayangkan. Berani sekali nih khotbahnya. Ya. Berani sekali. Ini kan langsung langsung kena ke dia gitu kan. Harusnya sadar Bapak Ibu ya. Harusnya sadar. Emang kadang ya itu dia, anugerah Tuhan gitu ya. Ada kelompok yang ketika Petrus khotbah mengenai sama hal yang sama, nanti teman-teman bisa cek di dalam sebelum pasal 4 gitu ya. Hal yang sama, mereka bertobat, akhirnya menyesal. Yang tidak kamu ketahui, kamu gak tahu apa-apa, mungkin kamu ikut-ikutan, ya kan? Berilah dirimu dibaptis. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang malah keras hati. Waduh, kamu nyindir kita nih, kamu tuduh kita ya. Kan bisa begitu Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah bahas ya waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat gitu loh. Ini adalah orang-orang yang akhirnya keras hati gitu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita gak mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan tuh harus benar-benar tegas Bapak Ibu, menegur kita. Kalau firman Tuhan ini tidak memprovokasi hati kita, nah ini saya ambil dari Jimmy Pardede ya, pendeta Jimmy Pardede ya. Ini menarik ya, firman Tuhan tuh harus memprovokasi hati kita. Ya, harus memprovokasi hati kita. Supaya apa? Kita tuh punya satu kegelisahan, akhirnya kita mau mengubah, ada sesuatu yang mengkoreksi diri kita gitu loh. Kan seringkali kita pengennya jemaat gitu ya, ayo yang lemah tubuh dikuatkan. Ya kita masih janji imam, wah bacain berkat gitu kan. Seperti motivasi Bapak Ibu. Saya lihat, mungkin saya nggak mau mendalami hal itu ya. Bagi saya ada yang tidak seimbang kalau demikian. Ya, tidak seimbang ketika ya sudah Tuhan akan memberikan kekuatan gitu kan. Tapi kita nggak pernah mengajarkan bahwa ada satu hanya sisi kasih saja gitu ya. Akhirnya tidak membawa jemaat mengkoreksi diri. Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya sakit karena saya salah. Nggak ada yang berani tegur dosa saya. Ya Tuhan akan mengangkat kesehatanmu, akan memulihkan kesehatanmu. Kan biasa begitu Bapak Ibu ya. Kita pengen dengar khotbah yang kayak demikian ya. Jangan-jangan ada yang salah dengan jemaat kita misalnya. Atau ada rekan kita yang salah nih. Kesalahan dia, kita gak pernah koreksi itu. Kita gak berani gitu kan. Misalnya gitu ya, kamu makan cunyuk mulu sih gitu kan. Nah kita gak berani ngomong dia makan cunyuk mulu gitu kan. Gak berani Bapak Ibu. Ada yang salah, kita gak berani untuk akhirnya benar-benar mengkoreksi, menyelamatkan jiwa orang tersebut. Ini yang celaka Bapak Ibu. Ini orang ini disembuhkan gitu ya. Tapi ada hal yang lebih besar yang Petrus tekankan. Itu ada jiwa-jiwa di luar sana yang masih sekarat. Bukan masalah ini disembuhkan Bapak Ibu. Berita ini yang dia bawa, yaitu jiwa-jiwa di luar sana yang sekarat, yang akan binasa. Maka Petrus berkhotbah begitu rupa. Dia tegur, dia gak pusingin mengenai mukjizat, gimana dia cara segala macam. Tidak, ngajarin Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, berbeda sekali ya.
Kita lihat ya, Petrus bisa melihat bahwa jiwa seseorang jauh lebih penting. Makanya Tuhan melalui Petrus mau tegur dosa setiap mereka. Karena mereka, di antara mereka pastilah ada orang-orang yang terlibat pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya. Karena pada waktu itu murid-muridnya minor gitu ya, yang lain semua benci. Bayangkan, mereka aja pilih kok, disuruh pilih sama Pilatus, Yesus Barabas atau Yesus Nazaret. Yesus Barabas itu udah ketahuan penjahat, Bapak Ibu. Mereka pilih Yesus Barabas, betul? Ngeri Bapak Ibu. Asal jangan Yesus Nazaret, betul? Kita sempat demikian ya waktu DKI 1 gitu ya. Kalau kita ingat, ini ngeri juga khotbah Facebook gitu kan, live gitu ya. Untung demokrasi Bapak Ibu ya. Musiknya keberanian, bukan saya maksud untuk menyindir, tapi ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa ada Tuhan yang beserta kita, maka Petrus begitu berani untuk menyampaikan sesuatu yang penting, yaitu apa? Mengkoreksi jiwa-jiwa supaya mereka sadar, mereka bertobat Bapak Ibu. Petrus lihat begitu. Kalau Petrus nggak memiliki kuasa Roh Kudus, ini kalau bukan kuasa Roh Kudus, saya rasa Petrus juga jadi pengecut ya pada waktu itu kan, kabur kan. Bayangkan Bapak Ibu, bertolak belakang kembali, Tuhan balikan dia kembali. Ya, pesan Tuhan pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, sampai 3 kali diingatkan. Bayangkan Bapak Ibu. Maka Petrus sadar betul gitu ya, dia ini orang yang sudah berhutang sebenarnya ya. Sudah berhutang. Dia diingatkan kembali 3 kali menyangkal pertanyaan yang sama sebelum Yesus naik ke surga. 3 kali pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada Petrus. Akhirnya Petrus ketika ada keberanian daripada kuasa Roh Kudus, penyertaan Tuhan, kita lihat bagaimana ketika harus dihadapkan dengan orang-orang besar ya, mahkamah agama, ini sidang Bapak Ibu, bayangkan ya. Sidang. Tapi dia berani menghadapi orang-orang yang mungkin ahli-ahli Taurat, yang sudah mungkin belajar lebih banyak daripada dia. Ini Petrus kalau kita telusuri, kita baca di dalam ayat 13 sampai 22, kita akan baca kembali. Kita akan melihat bagaimana keseruan ini terjadi Bapak Ibu ya. Saya 13, Bapak Ibu genap sampai ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 4, 13 sampai 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 14. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Setelah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu ya, diancam Bapak Ibu, diancam dengan keras. Ini udah di ultimatum Bapak Ibu. Bayangkan Petrus langsung, dia bukan orang terpelajar tadi, jelas ya, orang biasa gitu ya. Mereka juga heran jawaban-jawaban Petrus seperti orang yang memiliki pendidikan dan mengerti ya. Petrus balikin lagi, silakan kamu pilih, kamu kan tahu firman Tuhan, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Bayangkan ya,
Ini sebuah pemikiran yang akhirnya dibalikan sendiri. Kamu tahu Taurat kan? Kamu tahu firman Tuhan? Kamu belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Taat kepada Allah apa taat kepada manusia? Bayangkan Bapak Ibu. Mikir balik Bapak Ibu. Ini satu kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, saya percaya gitu ya. Karena emang ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat tekanan seberat apapun ya, Petrus tetap melakukan satu keberanian yang tinggi. Lihat penyertaan Tuhan, ya. Lihat penyertaan Tuhan. Nggak bisa bendung Bapak Ibu. Nggak bisa bendung. Mau dilarang pun nggak bisa. Kita kehilangan saat ini orang-orang yang radikal, ya, orang-orang Kristen yang radikal. Radikal yang saya maksudkan bukan akhirnya seperti teroris gitu kan, ke tempat-tempat ibadah lain, kalian sesat gitu kan, kalian menyebar, nggak gitu ya. Radikal di sini maksudnya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang benar gitu loh. Seberapa banyak kita menjadi orang Kristen sudah lama, radikal nggak kita? Bukan radikal yang demikian tadi ya. Radikal maksud saya benar-benar saya menjadi orang Kristen. Benar-benar saya hidup menjadi orang Kristen. Benar-benar saya hidup benar gitu ya di hadapan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini radikal yang harus kita pikirkan bersama-sama menjadi orang Kristen. Sudah berapa banyak kita ya mengetahui kebenaran firman Tuhan, tapi kita benar gak gitu kan di hadapan Tuhan? Mau hidup lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan gak? Radikal yang demikian Bapak Ibu ya. Saya nggak suruh seperti Petrus gitu ya. Ini kapasitasnya hamba Tuhan gitu ya. Kapasitas hamba Tuhan. Sekarang juga banyak yang di daerah, kalau teman-teman tahu juga di medsos, persekutuan dilarang. Bener ya? Bener ya? Kita lihat ya, di rumah Allah nggak boleh, harus di rumah ibadah gitu kan. Kami lagi itu waktu kita di kafe gitu ya, kita sewa room, kita juga udah berpikir mau berpayung gitu ya. Jadi doa kita sebenarnya terjawab gitu ya, rekan-rekan dari GKK. Kami juga tidak mau akhirnya pada waktu kami menyelenggarakan persekutuan ada hal-hal demikian, maka kami butuh payung sebenarnya. Akhirnya puji Tuhan gitu ya, harus ada yang memayungi supaya ada legalnya, kira-kira demikian ya. Nah, akhirnya kita memberanikan diri pada waktu itu, kita berdoa mau buat gitu kan, membuat sebuah persekutuan yang diakui negara, kira-kira demikian. Kita udah pernah memikirkan itu. Tapi puji Tuhan akhirnya dari pihak GKK menyambut baik itu. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin untuk legalitasnya gitu ya. Nah, saya kembali lagi pada waktu Petrus nggak tahu pusing dengan orang yang mengancam begitu rupa gitu ya, dia tetap jalankan. Kalau kita lihat perjalanan kita dalam kehidupan kita, seringkali kan kita bekerja gitu ya. Saya salut sama sebenarnya dengan rekan yang lain ya, tetangga kita gitu ya. Kalau udah Jumat tuh, dulu saya punya supir gitu ya, dia udah prepare tuh, ya kan. Kalau dalam kerjaan gitu kan lagi nanggung, saya juga memberikan toleransi. Dia izin untuk beribadah gitu ya. Taat sekali Bapak Ibu, bener. Heran loh, ya. Kita nih seringkali ke gereja susah gitu. Kita mau doa susah gitu ya. Saya kadang juga malu ya kalau misalnya datang terlambat gitu gereja, bener ya. Tapi jadi orang Kristen sekarang udah biasa gitu ya. Lengos saja gitu kan, datang telat gitu, biasa saja gitu, seperti nggak punya dosa gitu, duduk gitu ya, seperti nggak punya dosa gitu kita ya. Kita mesti belajar Bapak Ibu. Hal-hal kecil radikal yang seperti ini yang kita perlu coba koreksi diri kita ya. Perlu koreksi diri kita. Kita prepare segala macam. Kadang saya pikir orang-orang yang mungkin belum percaya Tuhan gitu ya, bukan orang Kristen pun mungkin lebih radikal dalam mempersiapkan diri mereka untuk datang kepada Tuhan. Kadang seringkali kita yang tidak radikal untuk mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Saya enaknya saja, ya. Kita nggak berperang seperti Petrus berperang melawan orang-orang petinggi-petinggi ketika memberitakan firman Tuhan. Karena waktu Anda dan saya membawa diri Anda dan saya ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu bagi saya Anda dan saya sedang bertarung melawan kuasa gelap gitu loh. Melawan kuasa-kuasa yang jahat yang ya lu boleh Kristen tapi ya slow aja lah. Sekarang udah trennya begitu Bapak Ibu. Ya, anak-anak zaman sekarang. Ya Kristen nggak apa-apa, slow aja lah. Kristus asik kok. Yesus asik ya gak? Asik aja gitu kan. Kacau nih. Kacau Bapak Ibu, dia anak muda nih.
Kayak gitu. Bayangkan Yesus asik. Asiknya apa ya? Kita berhadapan dengan Tuhan yang seperti apa dikatakan asik tanda petik gitu loh. Jangan ya. Nah, kita lihat lagi, ada bagian yang penting yang saya mau bahas lagi di bagian akhir. Kisah Para Rasul 5. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama ya, dan nasihat Gamaliel. Ini juga menarik yang akan kita lihat. Pada waktu itu rasul-rasul dipenjara, terus akhirnya pertolongan Tuhan, mereka khotbah gitu ya di Bait Allah. Bingung ya, udah ditangkap, dimasukin penjara, tiba-tiba pintu penjaranya lepas gitu kan. Lalu tiba-tiba Petrus disuruh khotbah di Bait Allah. Pas ngecek, loh ini kok rapi gitu kan, mereka kok ada di Bait Allah. Wah, pusing lagi mereka. Mereka nggak bisa meredam gitu ya, menghentikan pekerjaan Tuhan ya sebenarnya ya. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai ayatnya ke-33. Saya baca genap, Bapak Ibu ganjil sampai ayat yang ke-33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat ke manusia. Ayat Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Bayangkan Bapak Ibu ya, makin pedas gitu Bapak Ibu. Ini langsung kata, yang kamu bunuh. Ini jelas ya Bapak Ibu ya, sebuah keberanian kalau bukan dari kuasa Roh Kudus gitu ya. Ini langsung kepada intinya gitu loh. Inilah kebenaran itu. Seringkali kebenaran itu emang bukan Petrus ya yang menghakimi, tapi kebenaran itu yang menghakimi tua-tua dan di dalam pemimpin-pemimpin agama gitu ya. Kebenarannya begitu kok. Yang kamu bunuh, yang kamu salib, yang kamu gantungkan itu loh. Itu sekarang jadi juru selamat. Harusnya dia bertobat. Tapi tidak kan? Tapi tidak. Kenapa? Nah ini dialah bagian-bagian orang yang akhirnya tidak mau dikoreksi ya, tidak mau dipertobatkan ya, keras hati gitu kan. Ya kamu tuding kami dong berarti. Ya bukan tuding, emang kebenarannya begitu. Dia itu Yesus Tuhan loh. Dia itu yang sudah dibangkitkan loh. Mau nyangkal apa lagi? Kita tahu bahwa pada waktu itu ada skandal gitu ya, bahwa bilangnya isunya kan masukin, wah Yesus dicuri gitu kan mayatnya. Iya kan? Itu ada skandalnya. Mereka tahu persis bahwa Yesus itu bangkit gitu loh. Tahu persis mereka. Bayangkan. Mereka coba tutupi, tidak bisa, karena kebenaran harus dinyatakan. Nah seringkali kita juga takut menyatakan kebenarannya. Kebenaran gak pernah perlu dibela Bapak Ibu ya. Kebenaran tetap kebenaran. Dia bisa membela dirinya sendiri kok. Ya kan? Gak perlu. Yang kita lakukan adalah menyuarakan kebenaran, menggaungkan kebenaran. Bukan membela kebenaran. Siapa yang bisa bela kebenaran? Dia gak perlu dibela, udah benar kok. Siapa yang perlu bela kebenaran? Membela kebenaran emang superhero gitu ya kan. Pengertian ini yang saya pikir ada yang salah ya. Kita menyuarakan kebenaran, karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Ya dia udah benar, kebenaran ya kan. Gak bisa menjadi tidak benar, gak bisa Bapak Ibu. Ini ketika Petrus memberikan, sebenarnya saya melihat bahwa ada satu kesempatan Tuhan izinkan orang-orang ini harus diberitakan sesuatu yang keras supaya ada pertobatan. Dan saya percaya di kelompokan mereka ada orang pilihan Bapak Ibu. Salah satunya adalah Gamaliel. Nanti kita bahas nih. Salah satu Gamaliel. Kita akan lihat Gamaliel itu nasihatnya seperti apa. Dan saya percaya di kelompok orang-orang seperti itu pun
Ada umat pilihan Tuhan. Ada domba yang di sana yang belum datang ke kandangnya. Maka perlu menyuarakan di hadapan mereka. Bayangkan Bapak Ibu ya, di hadapan mereka dengan keras. Karena ada domba di sana. Salah satunya Gamaliel. Yang salah duanya Nikodemus, kalau kita masih ingat. Ya, pada waktu di dalam Yohanes 3, pada waktu itu Tuhan Yesus gitu ya, ada pembelaan Nikodemus. Dari situ kita tahu bahwa Nikodemus adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kita lihat di Gamaliel ayat 34 sampai ayat 40 itu. Ya, 40. Ini bagian terakhir. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 40. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada Simon, "Hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak aku perbuat terhadap orang ini." Sebab dahulu telah muncul di si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat menyiapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melakukan nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskannya. Lihat nasihat Gamaliel, bijak ya. Lu gak usah pusing. Kalau ini pekerjaan manusia, hilang. Gak usah dikusak-atik lagi. Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi kalau ini pekerjaan Tuhan, jangan-jangan lu lagi lawan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Saya adaptasi gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, Gamaliel ini, makanya saya bilang waktu Petrus keras menyuarakan demikian, saya percaya Gamaliel mampu melihat jauh lebih bijaksana. Jangan-jangan Gamaliel adalah orang percaya Bapak Ibu. Karena dari nasihat ini kita tahu bahwa kalau ini pekerjaan manusia akan lenyap kok. Nggak usah kutak-atik. Saya kadang berpikir Bapak Ibu ya, mungkin Kojo yang sudah lama gitu ya, tahu teman-teman yang dari HFM, nggak gampang Bapak Ibu ketika saya harus kumpulkan persekutuan seperti ini gitu ya dalam sejarah ya. Tolak sana, kita cari tempat sana, cari tempat sini. Saya pikir ya, saya berdoa kalau bukan Tuhan, saya rasa nggak sampai sejauh ini loh kita loh. Kadang saya lihat amazing perjalanan kita HFM sampai sejauh ini ya. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, saya rasa bubar. Ya, bener ya Kojo ya, tahu ya. Kakak Bu Rini juga tahu, Iwan, Koali juga tahu kan sejarahnya gitu ya. Ngikutin sana sini, nggak gampang Bapak Ibu. Padanil apalagi gitu kan, nggak gampang. Maka saya pikir kalau ini pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan buka jalan. Inilah iman yang ada pada Petrus, juga penyertaan Tuhan atas Petrus. Nggak pusing kok, ini pekerjaan Tuhan, firm ini. Nggak takut dia, berani dia. Bayangkan dia kalau udah confirm, karena kalau saya jalanin gitu juga Bapak Ibu, udah confirm nih, ini dari Tuhan. Kita kerjakan baik-baik Bapak Ibu. Kerjakan baik-baik. Kita koordinir kayak gini gak gampang Bapak Ibu. Saya punya istri, punya anak, punya keluarga. Prime time hari Sabtu. Bayangkan Bapak Ibu. Setengah mati toh. Setengah mati Bapak Ibu. Tapi saya berdoa gitu ya buat setiap kita yang datang gitu ya, yang berbagian waktu. Saya kadang, Tuhan saya gak bisa berbuat banyak ya bagi mereka. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sumbangsi secara jasmania gitu kan. Paling kalau lagi sakit saya berdoa gitu kan, dengan cara saya mengembalakan. Toh notabene teman-teman juga interdenominasi gereja gitu ya. Tapi saya mau memberikan sesuatu yang mungkin gitu ya, tidak didapat makanan-makanan rohani. Itu yang saya pengen berikan, jiwa dari setiap kita. Yang saya pikir Petrus juga melihat itu, yang harus mengkoreksi, membekali kita jauh lebih kuat. Jadi saya juga gak mau bahwa
Tuhan, ini bukan pekerjaan saya. Bukan pekerjaan saya, tapi ini karena pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong berikan konfirmasi kepada saya. Kalau hari ini kita disambut baik oleh GKK gitu ya, ini mengkonfirmasi kembali bahwa ini sungguh Tuhan memberkati ya. Jadi saya berharap teman-teman tetap setia dalam persekutuan, karena nggak mudah gitu ya, bahwa di dalam pekerjaan Tuhan gitu ya, kita bisa eksis sampai sejauh ini. 5 tahun berjalan, ini tahun ke-6 berarti ini ya, dari 2017 nggak salah ya. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita tidak ada kolekte gitu ya, jadi kita langsung closing seperti itu. Nanti kita baru bahas lainnya. Saya minta pamikin doa tutup. Yuk kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur pada Tuhan yang sudah beri kami anugerah kesempatan untuk berkumpul malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang-orang percaya, sehingga memberikan kami kuasa keberanian untuk memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami yang persekutuan yang kecil ini, biar api Roh Kudus itu juga boleh menjalan, membangun kami supaya kami semakin setia dan mau dipakai Tuhan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami serahkan persekutuan ini, biarlah Tuhan memberkati, dan biarlah melalui kehadiran GKK yang boleh menaungi, kami juga boleh melihat bahwa buah-buah pekerjaan ini akan terus berlanjut. Amin. Terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan hadir kembali. Sudah ada snack, jadi nanti snacknya dibawa ke sini, nanti kita ramah-tamah saja ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.